Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Jayadi, mahasiswa Pasca Sarjana Imaging Diagnostik dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil praktikum dari mata kuliah Praktek Pemodelan Rekayasa PACS dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rudiansyah. Baik, di sini ada 3 soal ya teman-teman. Pada soal yang pertama kita diminta melakukan analisis terhadap 3 sampel. Apakah ketiga sampel tersebut merupakan file DICOM atau non-DICOM ya teman-teman. Kita langsung saja. Untuk melakukan analisis ini, di sini saya menggunakan hex editor berbasis web, sehingga kita di sini bisa melihat isi file secara langsung dalam bentuk heksadesimal dan membaca struktur datanya. Baik, kita langsung saja pada sampel yang pertama. Kita langsung drag aja ke sini ya. Nah, pada sampel yang pertama ini kita dapat menyimpulkan bahwa file tersebut bukan merupakan file DICOM. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan adanya signature DICOM pada bagian awal yang seharusnya menjadi penanda utama dalam file DICOM. Selain itu, isi file justru menunjukkan pola yang menyerupai format HL7 yang ditandai dengan adanya header seperti MSH yang ini teman-teman, dan beberapa segmen lain seperti PHD, ORC, dan OBR. Format HL7 sendiri biasanya digunakan untuk pertukaran informasi medis antar sistem seperti data pasien atau permintaan pemeriksaan, bukan untuk menyimpan citra medis. Kemudian file ini juga tidak memiliki struktur teks numerik yang merupakan pola khas file DICOM yang biasanya digunakan untuk menyimpan metadata seperti identitas pasien maupun informasi pasien. Nah, dari berbagai indikator tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa file pertama ini merupakan file berbasis HL7, bukan DICOM ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sampel yang kedua. Kita drag ke sini. Nah, masuk. Pada sampel yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan di hex editor ini, file ini menunjukkan karakteristik sebagai file DICOM. Hal ini terlihat dari adanya signature DICOM yang muncul pada bagian awal file. Selain itu juga ditemukan berbagai VR seperti UI, OB, CS, DA, dan TM. VR ini berfungsi untuk VR ini berfungsi untuk menjelaskan tipe data dari setiap atribut dalam file DICOM. Misalnya UI untuk identifier unique, DI untuk tanggal, dan TM untuk waktu ya teman-teman. Kemudian terdapat juga UID atau unique identifier yang menjadi identitas unik dalam standar DICOM. Tidak hanya itu, file ini juga membuat metadata terkait perangkat medis seperti nama vendor Siemens yang ini ya teman-teman. Siemens. Nah,
yang mengidentifikasikan sumber dari citra tersebut. Ditambah lagi adanya informasi tanggal dan waktu pemeriksaan yang memperkuat bahwa file ini merupakan file DECOM. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sampel kedua ini adalah file DECOM yang kemungkinan berisi citra CT scan. Oke, itu untuk yang sampel yang kedua. Kita lanjut untuk sampel yang ketiga. Kita drag seperti biasa. Selanjutnya kita masuk ke sampel yang ketiga ya teman-teman. Hasil analisis di sini juga menunjukkan bahwa file ini termasuk dalam kategori DECOM. Hal ini dibuktikan dengan adanya signature DECOM, struktur VR yang konsisten, UID standar, serta metadata perangkat medis. Selain itu juga terdapat informasi terkait waktu akuisisi data. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, file ini kemungkinan merupakan secondary capture, yaitu citra yang dihasilkan dari proses tambahan atau hasil konversi dari sistem pencitraan ya teman-teman. Oke, itu untuk soal yang nomor 1 ya teman-teman. Oke, maaf sebelumnya terputus. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Di soal yang nomor 2 ini kita diminta untuk mencari 3 image non radiologi berupa format JPEG. Lalu nantinya kita akan convert ke dalam format DECOM. Oke, kita langsung saja sini. Sebelumnya kita copy dulu ya teman-teman tempat kita menyimpan image DECOM-nya teman-teman. Nah ini kita copy, lalu kita paste ke sini. Oke, udah connect ya teman-teman. Lanjut kita ini copy untuk sheet gambar yang pertama untuk gambar patologinya. Oke, sudah. Lalu gambar yang EKG, di sini saya menggunakan EKG. Sebentar, maaf. Lanjut yang terakhir untuk image giginya. Oke, kita bisa lihat di sini apakah sudah berubah ya teman-teman. Oke, di sini sudah terlihat ya untuk EKG, gigi dan patologinya udah dalam format DECOM. Lalu kita bisa lihat di sini apakah file tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang kita minta tadi. Kita langsung saja masukin. Oke, ini udah untuk yang EKG. Kita buka DECOM Tech Browser untuk melihat deskripsi dari kriterianya. Di sini kita bisa lihat dari kita minta EKG, Mr. Ernawati. Oke, sudah sesuai. Lalu ini untuk yang patologi. Oke, sama ya teman-teman. Nah, ini satunya untuk yang gigi ya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Sudah sesuai ya dengan kriteria yang kita inginkan, yang kita minta sebelumnya. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 3. Di sini kita diminta untuk mengekspor DECOM dari modality tanpa viewer, yang nantinya kita akan ubah dalam format DECOM dir.
Sebelumnya kita di sini membutuhkan aplikasi Santai Decom Editor untuk merubah format Decom menjadi Decomdir ya teman-teman. Sebelumnya kita cari ini, kita buka dulu untuk dataset yang sudah kita download sebelumnya. Kita drag saja ke sini. Nah, ini saya menggunakan Citra CT Scan brand. Kita langsung saja save. Maaf, salah. Create. Nah, oke, select. Kita save. Di sebentar. Kita save di dataset saja ya teman-teman. Oke, sukses. Kita lihat, nah ini dia. Sudah dalam Decomdir ya teman-teman. Kita buktikan lagi dengan apakah file tersebut benar-benar sudah Decomdir dari aplikasi MicroDecom. Apakah nanti filenya support di aplikasi ini ya teman-teman. Kita langsung saja ini kita drag ke sini. Kita load aja teman-teman, bentar. Oke, ternyata support ya teman-teman. Berarti format Decom tadi sudah berhasil kita ubah menjadi format Decomdir ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.